Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi tahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Saudara sekalian, kemarin kita sudah pelajari ayat yang ke-18, bacaan dan tafsirnya dari tafsir Ma'alimut Tanzil karya Imam Al-Baghawi yang meninggal sekitar tahun 500 Hijriah. Pada ayat yang ke-18 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Ayat ini oleh Imam Ibnu Katsir diterangkannya sebagai berikut, ya, saya ulangi tarjamahnya dulu. Wa man adlamu, dan siapakah yang lebih zalim? Maksudnya, dan tidak ada yang lebih zalim mimman iftara 'alallahi kadziba, daripada orang yang mengarang-arang, mengada-ngada, membikin-bikin 'alallah, terhadap Allah, atas Allah, kadziban, kebohongan atau kedustaan. Mengatakan ucapan katanya dari Allah, padahal itu ucapan yang dia karang sendiri. Ulaika, mereka yang seperti itu Muhammad, yang kelakuannya berani mengatasnamakan Allah, omongan dia. Nanti yu'raduna, mereka di akhirat akan dihadapkan ala rabbihim, kepada Tuhan mereka, kepada Allah Rabb mereka atau pemelihara mereka. Dan nanti di akhirat wa yaqulul ashhad, dan akan berkatalah para saksi-saksi, baik dari kalangan malaikat hafadzah, malaikat raqib atid, atau para nabi-nabi dan rasul-rasul Allah, atau Al-Quran juga bisa menjadi saksi, atau tubuh-tubuh mereka, anggota tubuh mereka. Nanti akan berkata, mempersaksikan kepada orang yang seperti ini dengan pernyataan haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Itulah Muhammad, itulah kata para saksi tadi, alladzina, orang-orang yang kadzabu, telah berbohong, berdusta, ala rabbihim, atas Allah Tuhan mereka, atas pemelihara atau Rabb mereka. Lalu Allah menyatakan, ala, ingat-ingatlah, ketahuilah, laknatullah, laknat Allah itu ala zalimin, akan menimpa terhadap orang-orang yang zalim. Ayat 18 dari surat Hud ini yang oleh Kementerian Agama diartikan sebagai berikut, ya. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadang-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Maksudnya, tidak ada yang lebih zalim. Orang yang paling zalim itu ya orang yang berbuat, yang berani berkata mengatasnamakan Allah, padahal Allah tidak pernah mengatakan seperti itu. Ya. Orang termasuk orang yang berkata bahwa Allah itu punya anak, padahal Allah tidak pernah beranak. Ya, atau yang mengatakan Allah punya bapa, padahal Allah itu tidak pernah dilahirkan. Bagaimana mungkin dia punya anak, dilahirkan saja tidak. Ya, mereka itu yang berbohong atas nama Allah, mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka dan para saksi. Nah, ini ada footnote-nya. Coba kita lihat Kementerian Agama menerangkan saksi ini apa. Ya, saksi itu apa? Tadi nomor bab tadilah. Benar ya ini ya. Halaman oh ini surat Yusuf, sudah kepencet jauh tadi. Ini Hud, surat Hud. Kepencet jauh. Ah, ini dia. Para saksi itu 397 ya.
Maksud para saksi di sini ialah malaikat, nabi-nabi dan anggota badannya sendiri. Tuh, sama toh? Nah, sama dengan tafsir Al-Baghawi yang diterangkan oleh Imam Al-Baghawi. Jadi para ulama kita yang dulu, ini ulama zaman dulu, zaman tahun 1000, ini Quran tahun berapa nih? 2000, 1900 berapa gitu ini ya. Bukan ulama Kementerian Agama yang zaman sekarang, yang zaman sekarang sudah baru bau duit. Ya. Lain. Ya. Jadi nanti para saksi akan mempersaksikan kepada mereka dengan pernyataan dengan pernyataan seperti kalimat berikutnya tadi, dan akan berkata para saksi ya, dan para saksi akan berkata, haula illadzina kadzabu ala rabbihim, kata mereka begitu, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ala, ingatlah, ketahuilah, anna laknatullah, bahwa laknat Allah itu, kata Allah begitu ya, ala laknatullah. Kok ala laknatullah gimana sih? Ala, enggak pakai ana depannya ya. Ala laknatullahi, ketahuilah bahwasanya, atau ingatlah bahwa laknat Allah itu ala zalimin, ala laknatullahi ala zalimin. Maksudnya laknat Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Nanti di akhirat mereka dapat laknat dari Allah. Mendapat laknat dari Allah itu dijauhkan dari rahmat. Yang namanya orang yang dilaknat oleh Allah itu maksudnya dalam bahasa Arab itu, kalau di Indonesia kan itu, orang yang dilaknat Allah adalah orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Gak dapat belas kasih Allah lagi, gak ada maaf bagimu sudah. Orang-orang yang musyrik itu tadi. Ada orang-orang yang berkata mengatasnamakan Tuhan, padahal Tuhan tidak pernah bilang begitu. Nah, lalu pada ayat yang ke ini dulu, ayat yang ke-18 ini Imam Ibnu Katsir berbeda sedikit dengan Imam Al-Baghawi, tetapi hampir sama saja. Kata Ibnu Katsir mengenai ayat tadi, ayat 18 itu, yubayyinu ta'ala, dia yang maha tinggi, yaitu Allah yang maha tinggi, menjelaskan halal muftarin, keadaan orang yang mengada-ngada, mengarang-arang, membikin-bikin, alaihi, terhadap Allah, wa fadihatahum fi daril akhirati, dan Allah menceritakan kepada kita melalui ayat ini, kata Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala menerangkan keadaan orang-orang yang mendustakan kepadanya, juga tentang ini wa fadihatahum, dan tentang fadihah, perolok-olokan, cemoohan, celaan Allah hum, kepada mereka, padahal di dunia dipuji-puji. Semua berita harus memuji baik. Harus memuji baik. Enggak boleh ada celah. Semua media massa dikuasai, suruh memberitakan yang baik-baik. Padahal enggak begitu adanya. Ya. Nanti di akhirat oleh Allah dihinakan, dicemooh. Jadi ayat ini menjelaskan keadaan orang yang mengada-ngada terhadap Allah, mengarang, berbohong dengan segala kebohongan, termasuk berbohong atas nama Allah pun dia lakukan, apalagi cuma berbohong kepada manusia. Berbohong kepada rakyat itu lebih gampang dan lebih ringan dosanya. Walaupun itu dosa besar juga. Tapi berbohong atas nama Allah tiada maaf, enggak ada ampun. Nanti di akhirat Allah Ta'ala akan mengolok-olok mereka, ya,
akan mempermalukan mereka. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan orang-orang yang mendustakan kepadanya, juga tentang dipermalukannya mereka, ya. Mempermalukannya Allah terhadap mereka fid dzaril akhirah, di negeri akhirat sana, di kampung akhirat sana. Di negeri dunia ini, di negeri manapun dipuji-puji, dipuja-puja. Mereka akan dipermalukan, ya, Allah akan mempermalukan mereka ala ru'usil khalaik. Ingat nih Pak, di atas kepala-kepala seluruh makhluk. Maksudnya di hadapan seluruh makhluk yang ada di padang mahsyar. Di saat itu kita semua sedang berada di padang mahsyar. Berdiri kita. Syukur-syukur kita dikasih payung oleh Allah. Karena kita termasuk salah satu dari 7 orang yang dipayungi oleh Allah. Hanya ada 7 jenis manusia yang di akhirat nanti akan dipayungi di saat dimana saat itu tidak ada satu lagi naungan atau payung apapun. Tidak ada payung Golkar, payung PDIP, payung Gerindra, payung P3 sekalipun sudah. Payung PKB katanya. Enggak ada lagi. Apalagi cuma payung PKS. Enggak ada. Demikian juga payung yang lain-lainnya itu. Semua payung-payung yang biasa dipakai oleh para partai-partai dulu, zaman dulu ya, bikin payung-payung untuk kampanye. Untuk berteduh di panas ketika mereka membohongi rakyat, pidato membohongi rakyat. Hanya ada 7 orang saja yang nanti di akhirat akan mendapat perlindungan dari Allah, atau akan mendapat payung naungan dari Allah. Yauma la dzilla illa dzilluh, kata Rasulullah SAW. Di hari di mana di saat itu tidak ada lagi satu perlindungan pun illa dzilluh, kecuali perlindungannya Allah. Ya. Itu ada dalam kitab Riyadhus Shalihin itu tentang kalimat sab'atun yudhilluhumullah, ya, yauma la dzilla illa dzilluh. Nanti saudara bisa baca ya di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada di yudhillu 'Di Bukhari di hadis nomor 6479. Coba kita lihat hadis sahih Bukhari. Ini bukan yang hadis kemarin mana? Ini Riyadhus Shalihin. Yang kemarin dibuka itu ada hadis. Ya sudah, Riyadhus Shalihin ini kita tutup, kita ganti kitab Sahih Bukhari. Supaya tahu 7 macam manusia yang akan dipayungi oleh Allah di saat tidak ada payung lagi, tidak ada perlindungan lagi juga, enggak ada, kecuali perlindungannya Allah, kecuali payungnya Allah. Itu ada di Sahih Bukhari. Nah, ini dia Sahih Bukhari di hadis nomor berapa tadi? Di hadis nomor 6479. Ini 29. 6479. 6479. Tetet. Nah, ini dia. Sab'atun, ada 7, maksudnya 7 manusia, 7 golongan manusia. Yang yudhilluhumullah, Allah akan memayungi mereka, menaungi mereka, melindungi mereka. Ya, ini sampai sini berhenti gitu aja. Loh, kok iki tok? Berarti bukan ini nih. Bukan hadis nomor ini. Ada yang nomor lainnya enggak ya? Ya, sebutkan satu aja dari sekian banyak itu. Oh, ini ada di sini.
Di Sahih Bukhari di hadis 6806. 6806. Ibu, supaya kita bisa jadi salah satu saja dari 7 kelompok manusia ini. Udah bagus itu. Syukur-syukur kita termasuk semuanya. Enggak mungkin, tapi enggak mungkin. Karena Nabi mengatakan sabatun, ada 7 golongan manusia yang yudhilluhumullah, akan menaungi mereka Allah akan menaungi mereka, akan memayungi mereka, akan melindungi mereka yauma, pada hari yaumal kiamati, pada hari kiamat. Di sini bunyinya begitu. Di hadis yang lain Nabi mengatakannya yauma la dzilla illa dzilluh. Di belakangnya ada penjelasan ya. Ada 7 golongan manusia yang Allah akan menaungi mereka di hari kiamat, fi dzillihi, dalam naungannya, dalam perlindungannya, di bawah payungnya. Yauma, pada hari la dzilla, tidak ada lagi naungan, tidak ada lagi payung, tidak ada lagi perlindungan, illa dzilluhu, kecuali perlindungan Allah atau payungnya Allah atau naungannya Allah. Siapa 7 macam manusia tadi? 1, imamun adil, seorang imam yang adil, pemimpin yang adil, yang dinyanyikan oleh sekelompok orang itu. Mereka punya pemimpin yang adil, sampai hari nggak dapat. Ada pemimpin yang nggak adil. Dari mulai Indonesia berdiri sampai hari ini, di umur negara Republik Indonesia ini yang ke-70 berapa Pak? 9? 79 ya? 79. Belum pernah dapat pemimpin yang adil. Belum. Ya, imamun adil ini maksudnya imam al-a'zam. Bukan kepala negara, enggak masuk kepala negara. Kepala negara manapun, hatta kepala kerajaan Saudi pun enggak masuk ke sini. Ini imamun adil itu imamul a'zam, imam yang mengayomi seluruh orang muslim di seluruh dunia. Yang kedua, jadi enggak mungkin kita menjadi imam adil, enggak mungkin. Ya. Yang kedua, yang ini mungkin bisa bagi yang masih muda. Kalau saya sudah kelewatan. Wasyabun, dan seorang pemuda yang nasya'a, dia tumbuh fi ibadatillah, dalam keadaan beribadah kepada Allah. Nah, anak-anak kita masukkan ke pondok supaya jadi sabun kalau laki-laki. Bukan sabun untuk cuci pakaian, bukan. Sabun, bukan sabun, bukan begitu. Sabun, seorang pemuda yang dia tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah. Di pondok dipaksa, nangis-nangis, enggak apa-apa, nangis 1 mat aja. Nanti setelah keluar dari pondok, kalau Allah izinkan, anak itu akan menjadi orang yang di dalam perlindungan Allah di hari kiamat nanti, di saat tidak ada lagi perlindungan di sana kecuali perlindungan Allah. Jadi, pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah. Yang namanya pemuda itu ya mulai dari umur 15 sampai umur 23 kalau menurut ilmu kedokteran. Kalau menurut ilmu agama beda lagi ya. Ya, beda-beda pendapat ulama. Pokoknya pemuda yang masih bisa bertumbuh, tulangnya masih bisa tumbuh. Umur 23 tahun semua pertumbuhan selesai itu. Pertumbuhan tulang selesai, enggak ada lagi tulang bisa bertumbuh. Enggak bisa orang tambah panjang lagi, enggak bisa tambah tinggi lagi, enggak bisa. Yang ada tambah gemuk, melebar, meninggi enggak bisa. Itu yang kedua. Yang ketiga, warojulun, lah kita bisa masuk di sini nih. Warojulun, dan seseorang yang zakarallah, dia zikir kepada Allah, dia ingat kepada Allah fi kholain, dalam kesunyian, dalam keadaan sunyi sepi, tiada orang pun kecuali dia sendiri ada di situ. Dia ingat kepada Allah, dia ingat dosa-dosanya, fafadat ainahu, lalu mengalirlah, melelehlah ainahu, melelehlah air mata ainahu, kedua matanya. Menangis di malam yang sunyi sepi. Ingat dosa-dosanya. Kita bisa menjadi di sini. Latihan. Bukan menangis terus berzikir kemudian nangis terus dimuat di TV karena disorot di TV, enggak masuk itu.
Sunyi sepi kok, nggak ada yang tahu kok. Fi khalain, dalam kesendirian. Saya bisa masuk ke sini kalau lagi sendiri, terus nangis, ingat dosa saya. Yang ketiga, warojulun, dan seseorang yang qalbuhu, hatinya mu'allaqun, tergantung atau bergantung fil masjid, pada masjid. Orang yang hatinya terpaut di masjid, yang dia ingat tuh masjid, dimanapun dia berada dia ingat masjid. Di mana masjidnya ya? Di sini ya. Itu. Kalau dia lagi di tempat lagi tidak bepergian, lagi mukim, tidak safar, dia ingat masjidnya. Mana masjidnya gimana ya? Baik-baik saja kah? Listriknya baik kah? Airnya jalan baik apa enggak ya? Terus gimana jamaahnya, nyaman enggak di masjid ya? Terus parkirannya bagaimana? Yaitu pembangunannya bagaimana itu ya, sudah beres apa belum ya? Hatinya begitu terus yang dipikirin masjid. Pembangunan masjid lah, pemakmuran masjid lah, beribadah di masjid, berkegiatan di masjid. Itu kita bisa masuk di sini nih. Udah ada 2, ya 3. Ini bagi yang masih muda. Ini bagi yang sudah tua-tua ini bisa masuk sini atau bisa masuk di sini. Ini yang ketiga ya. Yang keempat, warojulani, dan 2 orang yang tahabba, keduanya saling menyayangi, saling mencintai, fillah, karena Allah, ya, dalam rangka Allah, dalam Allah maksudnya dalam keadaan, ya, dalam kepentingan dengan Allah. 2 orang yang saling sayang menyayangi karena Allah, gitu saja sudah bahasa kita. Jadi itu yang masih bisa kita lakukan. Kita di masjid ini saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai satu dengan yang lainnya, saling tolong menolong karena Allah, bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa, bukan karena sama-sama pendukung Rudini atau sama-sama pendukung Halikin Nur, bukan, atau yang lainnya, bukan karena sama-sama pendukung Prabowo atau sama-sama pendukung Jokowi, enggak laku semua itu, dukung-dukungan itu sana enggak laku. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, warojulun. Nah, ini juga masih bisa terjadi pada kita. Warojulun, dan seorang laki-laki yang da'athu, memanggil dia atau meminta kepada dia, imra'atun, seorang wanita yang zatu mansibin wa jamalin, perempuan tadi mempunyai kedudukan yang tinggi, yang berpengaruh, perempuan yang berpengaruh, wa jamalin, dan perempuan yang cantik. Ada laki-laki yang diajak oleh perempuan cantik dan berduit untuk apa? Ila nafsiha, untuk memenuhi kemauan nafsunya. Ada laki-laki diajak oleh wanita cantik, duitnya banyak, kamu mau minta berapapun ku kasih asal kamu turuti kemauanku. Wah. Wanita, laki-laki yang diajak oleh seorang wanita untuk memenuhi nafsunya, qala, si laki-laki tadi menjawab, ini akhafullah, aku takut kepada Allah, enggak mau. Duitnya banyak loh, kamu kan lagi butuh duit kan, lagi perlu duit kan. Kamu berapa aku kasih? Wah, sebut aja angkanya berapa. Duitku enggak ada serinya kok. Kamu mau berapa sudah? Ada laki-laki yang, kalau ada laki-laki yang diajak oleh wanita untuk berbuat mesum tapi dia menolak dengan alasan ini akhafullah. Alasannya cuma satu, saya takut sama Allah, saya enggak mau. Kalau diajak nikah mau. Wah. Kalau cuma memiliki keperluanmu sekarang enggak mau, kalau diajak nikah mau banget aku. Kamu sugih kok. Nah, ini ya. Ini yang kelima. Yang keenam, warojulun, dan seseorang yang tasoddaqo, dia bersedekah, bisodakotin, dengan suatu sedekah, dengan suatu sodakoh, fa'akhfaha, lalu dia merahasiakannya. Akhfa, menyembunyikan atau merahasiakan sodakohnya tadi. Hatta sampai begitu disimpannya rahasia itu, sampai la ta'lama shimaluhu, tidak mengetahui tangan kirinya, ma sonaat, apa yang telah memperbuat, yaminuhu, tangan kanannya. Ini yang ketujuh berarti ya, yang saya ulangi. Yang pertama, imam yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah. Ketiga,
orang yang ingat kepada Allah dalam sunyi sepi, ya, lalu kedua matanya nangis karena ingat dosa-dosanya, ingat perbuatannya kepada istrinya, padahal istrinya sudah meninggal, padahal dulu waktu hidupnya istrinya sia-sia, dibikin sengsara, nangis dia, walaupun sekarang sudah dapat pasangan baru lebih bagus dari segi fisiknya mungkin ya, lebih sugih, tapi dia ingat sama istrinya yang dulu yang sudah meninggal terus menangis. Ya, ini yang ketiga ya. Yang keempat, orang yang hatinya tergantung kepada masjid. Yang kelima, orang yang saling mencintai karena Allah. Yang keenam, orang yang diajak berbuat mesum oleh perempuan tapi dia menolak. Nah, ini jarang ada orang kayak gini, Pak. Jarang. Ya. Yang terakhir, orang yang bersedekah lalu dia merahasiakan sedekahnya sampai tangan kanannya itu la ta'lamu, tangan kirinya tidak mengetahui ma sonaat, apa yang yaminuhu, tangan kanannya sonaat, memperbuat. Padahal tangan ini kan selalu bersama, tangan kanan kiri kan selalu bersama nih, lenggangan jalan tegak. Jalan gerak. Nah, ini kan gini. Ini kan selalu saling melihat ini, tangan kanan dan kiri berdekatan kok. Tapi tangan kiri saja tidak tahu apa yang tangan kanannya sedekahkan. Dulu para sahabat, para ulama zaman dulu saking kepinginnya termasuk orang yang kayak begini, kalau dia sedekah tangan kirinya disembunyikan di kantong. Terus tangan kanannya ngambil duit, terus ngasih. Ini sedekah ya. Berharap dia bisa termasuk orang kayak gini. Padahal yang dimaksud oleh Nabi bukan itu. Yang dimaksud oleh Nabi itu saking dia merahasiakan sedekahnya sampai orang yang terdekat pun tidak tahu. Kalau suami istri, ya istrinya tidak tahu kalau lakinya suka sedekah. Atau suaminya tidak tahu kalau istrinya suka sedekah. Istrinya dikasih duit bulanan, tidak semuanya dihabiskan. Dia sisihkan sebagiannya supaya dia bisa sedekah. Karena dia nggak bisa cari duit, dia sibuk ngurusi anak. Ini ibu-ibu, bapak-bapak bisa masuk ke sini. Kita semua masih bisa masuk ke dalam golongan yang ini, merahasiakan sedekah kita sampai tidak ada yang tahu. Ya. Orang yang paling dekat pun tidak tahu. Ya, gitu ya. Nah, kembali ke sini Bapak, itu orang yang akan dapat perlindungan. Dan nanti orang yang mendustakan Allah, mendustakan kebohongan, menyatakan kebohongan atas nama Allah, itu dipermalukan oleh Allah di hadapan seluruh makhluk. Ya, minal malaikati, yaitu seluruh makhluk dari kalangan para malaikat, semua malaikat jadi tahu. Warrusuli, dan semua rasul-rasul Allah jadi tahu kelakuan orang itu tadi. Wal anbiya, dan semua nabi-nabi pada tahu. Ya, bahkan wasyairil bashar, dan seluruh manusia, wal jan, dan seluruh jin pada tahu semua. Jadi diumumkan di halayak ramai sudah, masyarakat seluruh alam kok. Sejak zaman Nabi Adam, umatnya Nabi Adam, sampai umat Nabi Muhammad SAW, sampai umat yang manusia yang hidup di hari kiamat nanti, tahu semuanya. Betapa malunya kalau kita termasuk orang yang digitukan oleh Allah. Tuh. Hadis pernyataan ini kata Ibnu Katsir, kama qala al-Imam Ahmad, sebagaimana perkataan Imam Ahmad dalam hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya ini, an Sofwan bin Muhris, dari orang yang bernama rawi yang bernama Sofwan bin Muhris. Qala Sofwan bin Muhris berkata, kuntu, aku dulu, akhidan, pernah memegang biyadi bin Umar, tangan Ibnu Umar, sahabat Nabi. Ketika arodolahu rojulun, menghadapkan kepada Ibnu Umar, rojulun, seorang laki-laki. Jadi ada seseorang laki-laki dihadapkan kepada Ibnu Umar, dilaporkan kepada Ibnu Umar, itulah gampangnya, karena melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. Kalau sekarang perbuatan tidak menyenangkan kan jadi delik hukum. Karena menyatakan sesuatu di muka umum, orang jadi malu karena omongan sahabat, dan bisa kena pasal itu, melakukan tindakan tidak menyenangkan, kena pasal, ada hukumannya itu di dunia. Nah, nanti di akhirat juga sama gitu Pak. Makanya kita disuruh menghormati kehormatan orang.
Nah, kalau orang itu ada keburukannya, boleh kita terangkan di muka umum semua orang dengar supaya tahu kalau kamu jadi orang jangan kayak begitu. Nggak boleh dirahasiakan kejahatan, dosa orang nggak boleh. Kalau untuk tujuan supaya manusia tidak meniru orang seperti itu, tidak memilih pemimpin seperti itu, nah itu nggak apa-apa, itu boleh. Itu perkecualian. Dulu aku pernah memegang tangan Ibnu Umar ketika di hadapan kepada beliau seseorang laki-laki qala. Aku berkata begini pada Ibnu Umar, "Kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul?" Bagaimana yang kamu pernah dengar Rasulullah SAW berkata, "Fin najwa," tentang bisikan yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wahai Munar, aku mau tanya sama kamu. Ya, ketika ada seorang laki-laki sedang menghadap dia, jangan menyelai. Sebentar, benar, aku mau tanya. Apa yang kamu pernah dengar dari Rasulullah SAW tentang masalah bisik-bisik? Berkatalah, menjawablah Ibnu Umar, "Sami itu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Beliau Rasulullah telah bersabda, sabda seperti hadis yang kemarin. Innallaha, sungguhnya Allah azza wa jalla yang maha gagah dan maha agung, yudnil mu'mina, akan mendekati orang yang beriman. Fayadhu alaihi kanafahu, lalu Allah meletakkan di atas dia kanopinya, perlindungannya, ya. Wa yasturuhu minan nas, dan menutupi dia dari banyak orang. Jadi hanya Allah dengan dia yang berbisik-bisik. Yang dimaksud bisik-bisik itu ya bisik-bisiknya Allah kepada seorang manusia di hari kiamat nanti. Kan dalam ayat kan ada disebutin innaman najwa, apa ayatnya? Masih ada ingat enggak? Di surat Al-Hadid itu atau surat Al-Hasr ya. Nah, tentang bisikan ada dalam Al-Qur'an ya. Yang dimaksud bisik-bisikan dalam Al-Qur'an itu nanti di hari kiamat Allah akan berbisik-bisik pada orang beriman. Enggak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah. Wa yuqarriruhu bidunubihi, dan Allah akan mengulang-ulang ngomong kepada dia tentang dosa-dosanya. Wa yaqulu lahu, dan orang itu dan Allah akan berkata kepada dia, ata'rifu dzamba kadza, apa kamu masih ingat dosamu yang ini? Itu ata'rifu dzamba kadza, apa kamu tahu dosa kamu, masih ingat kamu, masih tahu kamu dosa yang kamu yang ini? Ata'rifu dzamba kadza, apa kamu masih ingat dosa kamu yang ini? Disebut satu-satu dosa-dosa besarnya. Hatta sehingga idza qarrarahu bidzunubihi, setelah Allah mengulang-ulang kepada dia dengan pernyataan dosa-dosanya tadi, wa ra'a fi nafsihi annahu qad halaka, dan dia merasa melihat dirinya sudah pasti celaka, qala, dia pun menjawab, Allah pun berfirman kepadanya, aduh celaka aku, Allah tahu semuanya yang sudah aku rahasiakan. Manusia yang nggak ada yang tahu, Allah tahu ternyata. Ya memang iya begitu ya. Lalu apa kata Allah apa? Fa inni, ketahuilah ya, fa inni, maka sesungguhnya aku qad satartuha, sungguh aku telah menutupi dosamu itu. Aku rahasiakan dosamu, alaika, terhadap dirimu, fid dunya, di dunia. Dulu di dunia sudah kututupi dosamu. Nah, dari hadis ini saudara sekalian, ulama mengaji pelajaran kepada kita. Kalau kita melakukan suatu dosa, jangan dicerita-ceritakan kepada orang. Disimpan. Ya. Udah ditutupi oleh Allah, malah kamu dengan bangganya cerita, oh siapa dulu ini udah berhasil ku bunuh orang itu tuh, yang mengancam Jokowi mau membunuh, aku sudah aku bunuh duluan. Bangganya dengan bangga bilang begitu. Oh salah kamu, gak usah ngomong-ngomong, udah berusaha besar itu malah minta ampun sama Allah. Kamu berzina sama orang, jangan cerita-cerita kamu sudah berzina. Kan dulu pernah ada orang berzina, dia lapor kepada Nabi, ya Rasulullah saya sudah berzina. Nabi berpaling muka ke sana, orangnya belakang balik ke sana lagi, ya Rasulullah saya sudah berzina, ya Rasulullah saya takut, ya Rasulullah. Nabi paling lagi belakang sana, dia muter lagi ke sini. Ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah, saya sudah berbuat dosa berzina dengan orang, ya Allah. Gitu kira-kira. Coba aja dia nggak usah ngomong. Nanti Allah ngampuni di akhirat. Umar bin Khattab juga begitu. Waktu dia jadi ambil minum, dihadapi ada seorang laki-laki datang kepada Umar bin Khattab minta dihukum karena sudah melakukan perbuatan zina, minta dirajam. Umar berpaling, kenapa sih kamu gak usah ngomong-ngomong gitu loh.
Kamu ngomong, kenapa sih kamu ngomong? Harusnya kamu gak usah ngomong. Kamu minta ampun aja kepada Allah, bertobat kepada Allah. Nanti Allah akan memberi ampun, bertobat kepada kamu. Dia ngomong begitu oleh Umar. Nah ini Allah menyatakan, aku sudah menutupi kepada kamu dosa kamu di dunia. Wa ini, dan sesungguhnya aku sekarang aghfiru lakal yaum. Aku mengampuni dosa kamu laka untukmu al yaum, pada hari ini, pada hari di akhirat nanti. Tsumma yu'ta kitabah hasanatihi, lalu diberikanlah kitab catatan amal perbuatannya di tangan kanannya. Sebaliknya wa amal kufaru wal munafikuna, dan adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik, yang akan terjadi bukan Allah datang membisiki mereka. Fayaqulu, maka berkatalah al ashhad, para saksi-saksi, yaitu malaikat hafadzah ngomong, malaikat raqib atid ngomong, ya, kemudian para nabi-nabi, rasul-rasul Allah pada ngomong, para bangsa jin, manusia semua pada ngomong. Ya, para berkatalah para saksi tadi, haula illadzi kadzabu ala rabbil, itu ya Allah orang yang telah berbohong atas nama Tuhan. Ala laknatullahi alal zalimin, ketahuilah laknat Allah akan menimpa kepada orang-orang zalim. Jadi dalam hal ini Imam Ibnu Katsir menyampaikan riwayat yang sama dengan yang disampaikan oleh Imam Al-Baghawi. Selanjutnya pada ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Orang-orang yang berbohong terhadap Allah itu tadi adalah alladzina, termasuk di dalamnya alladzina, orang-orang yang yasudduna, mereka senang atau suka selalu menghalang-halangi manusia an sabilillah, dari jalan Allah. Yang dimaksud orang yang menghalangi orang lain dari jalan Allah adalah yamnauna, mereka menghalangi orang an dinillah, dari agama Allah, dari Islam. Orang yang menghalangi orang lain memeluk Islam, orang yang menghalangi orang lain mau mengikuti ajaran Islam, orang yang menghalangi orang lain mau menerapkan syariat Islam, itu nanti di akhirat akan diumumkan di muka umum. Itu termasuk orang yang disebut di ayat sebelumnya tadi. Mereka itu ciri-cirinya seperti itu, wa yabghunaha iwaja, dan mereka yang menginginkannya menjadi bengkok, dan mereka yang menginginkan jalan Allah menjadi bengkok, padahal jalan Allah itu lurus. Wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka di akhirat mereka termasuk orang-orang yang kafir. Itu tafsir Al-Baghawi, ya. Sedangkan tafsir Ibnu Katsir hampir sama saja. Ibnu Katsir mengatakan alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja, orang-orang yang seperti disebut pada ayat 18 itu adalah orang-orang yang ketika di dunia dia suka menghalangi, mereka suka menghalangi manusia dari Islam, dan mereka menginginkan Islam itu menjadi bengkok. Boleh kamu Islam, tapi jangan Islam yang kayak begitu, Islam yang toleran. Lo Islam tuh nggak usah dibilang toleran, tuh Islam tuh sudah sangat toleran. Nggak ada ajaran Islam yang nggak toleran, tuh nggak ada. Ini orang-orang yang pada nggak tahu aja dia omong perkataan gitu, bingung. Ajaran itu sangat toleran, sangat toleran. Nah, tapi toleran yang dimaksud ini adalah lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu agama kamu, untuk kami agama kami, udah sendiri-sendiri. Kalau urusan agama jangan dicampur-campur. Agama ibadahnya sendiri-sendiri, jangan dicampur aduk. Udah, kita hidup bersama di negara yang sama, berbeda agama, berbeda keyakinan, enggak apa-apa, kita tetap berhubungan baik. Dalam satu klub motor gede, klub Harley atau klub basket, klub badminton, klub sepak bola, klub apa lagi, asal jangan klub malam. Jangan klub malam. Ya, sudah kembali ke sini ya. Mereka yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan mengendaki jalan Allah itu bengkok. Yaitu maksudnya yarudunan nas. Orang yang dimaksud menghalangi jalan Allah adalah orang yang yarudunan nas, mereka menolak manusia, menghalangi manusia anittibail haq,
haqqi, dari mengikuti kebenaran. Wasuluki thoriqil huda, dan memasuki jalan petunjuk al-muwassilati ilallah, yang jalan itu berhubungan ilallah dengan Allah azza wa jalla yang maha dan maha agung. Wa yujannibunahumul jannah wa yujannibuhum, dan mereka orang-orang yang menjauhkan manusia al jannata, dari surga. Tuh, yang dimaksud dengan orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah ya seperti itu. Dan mereka menginginkan jalan Allah bengkok, maksudnya yaitu wa yuriduna, dan mereka menginginkan ayyakuna, agar jadilah torikuhum, jalan hidup mereka iwajan bengkok, ghairu mu'tadilah, tidak lurus. Tuh, orang yang menginginkan orang lain menjadi tidak lurus, tidak berpegang teguh kepada agama, ya ini orang yang disebut Allah akan diumumkan kejahatan di hari akhirat sana, dipermalukan oleh Allah. Wahum bil akhirati hum kafirun, dan mereka orang-orang yang kepada akhirat mereka kafir. Maksudnya ayat jahidun, mereka menentang biha, terhadap urusan akhirat. Mukadzibuna, mereka mendustakan, mengatakan bohong itu semua urusan akhirat. Biwuku'iha, dengan terjadinya wa kauniha, dan kejadiannya. Jadi mereka orang yang tidak percaya kepada akhirat, tidak percaya kepada akan adanya pengadilan akhirat, akan adanya surga dan neraka sebagai tempat tinggal abadi bagi setiap manusia yang menjadi ahli dari masing-masing tempat teduh. Apakah manusia yang ahli neraka akan ditempatkan oleh Allah dalam neraka, yang ahli surga akan ditempatkan oleh Allah ke dalam surga. Semoga Allah menjadikan kita semua ke dalam golongan hambanya sebagai penghuni surga atau ahlul jannah. Itu. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.